Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir. Masih ada beberapa menit untuk Anda ingin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan. Silakan ke line telepon yang ada di layar kaca Anda. Ya. Pak Ams, tadi jika Anda menyebut anak-anak di Indonesia jumlahnya sampai 87 juta. Nah, mereka ini kan semuanya harus dilindungi. Mereka ini semuanya harus dilindungi dan kita juga punya anggaran dalam undang-undang desa kita ya, anggaran yang disalurkan begitu. Anda selama ini pengamatan Anda seperti apa? Jadi gini, sebagai contoh, dana yang masuk ke desa kan untuk pendidikan kesehatan, tapi kalau perlindungannya tidak ada, ini akan sia-sia. Maka kami juga ikut mengadvokasi bagaimana dana yang ke desa ini juga melindungi anak-anak. Ini sudah ada di beberapa desa yang punya kelompok perlindungan anak desa yang bisa membantu pemerintah desa melindungi anak-anak di desa sehingga menjadi anak-anak yang memang menjadi sumber daya bangsa yang luar biasa. Artinya manpowernya sudah ada. Betul. Begitu nanti dana disalurkan. Iya, jadi nggak usah bingung untuk menyalurkan anggaran ya. Betul. Masalah kayak gitu udah nggak ada lagi karena kan sebenarnya banyak masalah yang sebetulnya juga bisa diselesaikan dengan adanya ya seperti tadi desa dan lain sebagainya. Jadi kami sekarang lagi mengadvokasi, mudah-mudahan ini sampai ke menteri bahwa di tiap desa harusnya ada perlindungan anak. Jadi entah komisi, entah kelompok apa namanya yang membantu pemerintah desa menyelamatkan anak-anak desa itu supaya investasi di desa itu sangat efektif untuk perkembangan desa itu. Kalau anggaran itu lebih sering dipakai untuk pemenuhan kebutuhan yang secara fisik itu kelihatan. Untuk anak pun itu hanya untuk pendidikan, kesehatan, tetapi untuk perlindungan anak secara utuh gitu, termasuk mencegah dari perkawinan, kemudian terjadi kekerasan seksual itu kan tidak kelihatan ya. Ya itu yang untuk penguatan keluarga dalam pengasuhan itu nggak kelihatan kan, itu justru jarang dilakukan. Hasil riset kami misalnya anggaran untuk anak sendiri itu masih menjadi subordinat dari anggaran terhadap perempuan. Bahkan anggaran di 9 provinsi untuk non pemenuhan kebutuhan fisik itu hanya 1-2% dari anggaran provinsi. 1-2%. Iya, itu riset kami di 9 provinsi. Itu artinya bahwa untuk perlindungan anak itu masih belum menjadi mainstream. Sejauh ini realisasi untuk program-program anak apa sih programnya, Bu? Ya, lebih pada kebutuhan fisik tadi. Jadi sekolah, kesehatan, tetapi untuk misalnya bagaimana agar anak tidak terhindar dari kekerasan, tidak terjadi perkawinan. Ini kan dananya padahal untuk mencapai manifestasi seperti itu di fondasinya harus kuat dulu. Dalam hal ini fondasinya belum dikuatkan dari dan segi lebih banyak untuk seperti pemadam kebakaran, kalau ada kasus kita selesaikan. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah dari hulu itu ya kata kunci menurut saya. Jadi ada hal yang penting Mbak ya, melihat pertumbuhan anak ini harus dilihat dari 4 aspek: fisiknya, kognitifnya, psikisnya, dan sosialnya. Nah ini kalau keganggu salah satu, ini keganggu dia ke bawah terus. Harusnya perspektif itu yang dilihat. Betul. Mana poin-poin yang rawan yang akan mengganggu pertumbuh kembang anak ini. Jadi investasi itu yang harus dijaga benar gitu. Nah sekarang MK sudah memutuskan, sudah ditolak gugatannya. Apa yang akan dilakukan? Apakah nunggu revisi undang-undang perkawinan nanti yang kabarnya sih masuk prolegnas ya, tapi tidak menjadi prioritas begitu? Jadi kami gini Mbak, itu sambil berjalan jangan lupa di bawah harus berjalan. Kita harus bikin evidence di masyarakat bahwa menurut masyarakat ini bisa dilindungi. Lah kalau masyarakat secara serentak bersamaan, nanti mau nggak mau itu akan berubah sendiri undang-undang dengan desakan masyarakat. Jadi kita nggak boleh nunggu hanya salah satu sisi. Ini sudah harus bergerak bersama-sama. Seluruh elemen organisasi kemasyarakatan, keagamaan harus bergerak bersamaan supaya lebih efektif. Begitu itu direvisi sudah bisa dijalankan. Jangan nunggu sosialisasi lagi. Ini yang sedang kami jalankan. Bagi tugas dengan teman-teman lain. Ada yang di nasional, ada yang di pelosok-pelosok. Ayo bergerak bersama. Supaya nanti kalau memang direvisi jadi efektif, kalaupun nggak direvisi biarkan tinggal undang-undangnya saja. Masyarakat udah nggak mau, masyarakat sudah jalan. Itu yang sedang kita galang bersama-sama. Kamu sudah waktunya menikah. Itu kesimpulannya bukan ya? Tapi harus disiapkan juga Mas, ya, karena sebagian besar orang tua ternyata tidak siap menjadi orang tua. Tadi kalau dideskripsikan oleh berita dari proses pernikahan sampai ke bahtera perkawinan itu sudah sangat pelik ya. Belum lagi kalau punya anak harus ASI eksklusif. Kalau masih kuliah nggak kebayang deh. Belum. Apa namanya? Hal-hal kayak gitu nggak terpenuhi gitu ya. Betul. Oke.
Ya, kita ke Bu Rita. Bu Rita, sebetulnya kalau kita bicara soal program-program dari KPAI lah ya terkait dengan hal ini, kan kalau plan sebetulnya sudah tadi sudah diutarakan gitu. Terkait dengan hal ini apa yang nanti akan dilakukan? Kita memang banyak advokasi ya, karena kita ranahnya di kebijakan, utamanya misalnya menggabungkan bagaimana isu perkawinan anak ini menjadi isu yang korelatif dengan isu kesehatan, bahwa MDGs, SDGs yang sedang akan kita capai itu sangat berkorelasi dengan terjadinya perkawinan anak. Itu biar membangun perspektif. Ya, kata Pak Amrullah tadi betul bahwa ada yang bekerja di sana, kita bergerak di sisi advokasi kebijakan misalnya, sekaligus juga melakukan kampanye untuk tidak, ya melakukan utamanya perlindungan anak. Pemenuhan hak anak itu kan hak belajar, hak pendidikan, kemudian hak bermain. Kalau udah menikah pasti nggak bisa bermain. Dan memang sebagian besar orang tua itu hanya memperhatikan aspek akademik dan fisik semata. Pertanyaan pulang sekolah itu yang paling sering kan, sudah makan belum, nilainya berapa, itu kan tergambar. Kalau ada masa nggak bisa dapat, atau masa nggak bisa dapat angka 10 gitu. Ya, tapi bukan pada kehidupan sosial dan perkembangan psikologis anak. Saya kok agak kesenggol. Itu hasil setap Karena sering menanyakan hal serupa ya, sebuah hati ya. Iya betul. Memang copy paste tadi masuk sekali ya. Dulu setiap kali saya pulang sekolah juga ditanya hal yang sama dengan ibu saya. Sekarang sama juga, harus diubah persepsinya. Iya Pak Amrullah, ada yang ingin ditambahkan? Jadi menurut kami sudah waktunya sekarang mengajak anak-anak ikut memikirkan persoalannya sendiri dan mengambil peran. Anak dan remaja yang jumlahnya jutaan di Indonesia. Partisipasi anak sudah saatnya menjadi pengawalnya. Karena itu persoalan mereka dan menyiapkan mereka sekaligus. Dan yang kedua, ada hal yang cukup fundamental dari hasil riset kami di 3 negara. Yang pertama adalah supaya kita bisa mengatasi diskriminasi gender. Ini jadi masalah yang dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, persoalan akses pada pelayanan publik anak laki dan perempuan. Sehingga sekarang pendidikan seks itu menjadi tabu karena aksesnya anak-anak nggak menyukai. Harusnya aksesnya yang disukai oleh anak-anak. Yang ketiga, contohnya anak-anak datang ke puskesmas menanyakan hak reproduksinya sudah malu di depan orang publik. Harusnya kan ada pendekatan peer to peer, remaja ke remaja yang lebih efektif. Yang berikutnya, kesempatan ekonomi. Apakah semua anak-anak punya kesempatan terhadap akses ekonomi yang sama, anak laki dan anak perempuan? Ini yang menjadi sorotan kami. Mudah-mudahan kami bisa membawa anak-anak Indonesia ikut ambil peran mengatasi persoalan mereka sendiri juga. Kalau bicara perkawinan, saya kok merasanya laki-laki selalu banyak diuntungkan ya Pak ya? Itulah diskriminasi gender. Diskriminasi ini nggak bisa nih kayak gini. Ya nggak bisa berhenti lagi. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi khusus nanti ya. Kalau di luar negeri juga seperti itu, karena anak perempuan yang punya anak perempuan umur 15 tahun udah dikawinkan karena dinilai tidak bisa menghasilkan atau membantu keuangan keluarga. Betul. Ya, Bu Rita, statement closing, silakan. Saya kira anak memilih. Dulu nikah umur berapa ini? Saya udah 28. Oh iya, udah masuk. Merasa siap gitu. Harus merasa siap loh. Fisik dan mental sudah sangat siap. Kan harus siap. Kalau saya sih intinya begini. Anak-anak ini memiliki hak yang harus dipenuhi, tidak hanya hak pendidikan dan hak kesehatan loh, tetapi hak perlindungan, hak bermain, hak mengembangkan dirinya dan untuk mencapai cita-citanya. Saya kira itu penting sekali, karena anak ini adalah sepertiga penduduk Indonesia. Saya kira perhatian kita pemerintah, baik anggaran kemudian kebijakan, itu menjadi sangat penting, tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan yang sifatnya fisik, tetapi juga psikis. Menyiapkan anak itu berarti kan menyiapkan masa depan bangsa. Justru itu yang lebih penting. Mencegah perkawinan anak itu termasuk bagian dari menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Baik, Bu Rita terima kasih, Pak Amrullah terima kasih sudah disempatkan untuk ngobrol-ngobrol di Livestock. Semoga ini bisa menjadi satu media sosialisasi juga untuk masyarakat. Sebaiknya masyarakat lebih melek lagi ya, karena terkait dengan perlindungan anak ini memang sangat-sangat penting. Ya, untuk KPAI dan plan Pak dan NGO serupa itu hotline mungkin ya harus ditingkatkan lagi, jadi bisa diakses oleh semuanya dengan harga yang relatif murah. Baik, kita akhiri langsung kita kali ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Saya Nasiti Lestari. Saya Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa.